Oke, kembali ke acara What is Your Living Stone. Video ini disponsori oleh My Fashion Grocer. Jual pakaian, ya ambil di pabriknya. Download aplikasi My Fashion Grocer sekarang juga. Saat ini udah tiba-tiba udah ada. Halo. Beda sama biasanya. Jadi tadi si Bram datang ini kita mau ke tempat produksi ya? Iya, Tempat produksi. Jadi si Bram mau nanya-nanya, kebetulan Bram dari Malang kemarin nih. Banyak acara dia. Oke Bram, mungkin banyak yang di fashion, kalau di fashion itu kan mungkin belum tahu nih kamu nih. Banyak yang belum tahu. Oke. Nah, kamu itu mulainya dari mana gitu loh? Yang saya tahu kan kamu ini TikTokers and content creator lah di Instagram juga kan. Justru aku tahu kamu tuh dari Instagram dulu. Kamu itu bikin microblog gitu. Baru tahu di TikTok. Oke. Nah, ceritain dulu deh singkat kamu tuh siapa? Oke, cerita singkat kalau misalkan siapanya ya saya Bram, tapi dulu mulai tertarik ke dunia seperti ini itu dari tahun 2016. Tapi jauh juga sebelum itu. Dia juga pernah jualan online dari tahun 2013. Oh, jualan online apa itu jualan? Jualannya gadget, jualan HP, iPhone, BlackBerry zaman BlackBerry BM ya. Iya, BlackBerry benar. Oh, 2013 ya? 2013. Itu kamu umur berapa? 17, 18 mungkin. Wow, keren banget. Segitu sih. Umur 17 guys. Jadi kalian tuh ya kalian masih sekolah gitu, apalagi sekarang sekolah di rumah kan. Ya, enak banget udah itu. Udah enak banget beneran. Mulai usaha lah ya. Iya, betul. Nah, dari 2013 itu jualan HP sampai 2 tahun sampai 2015. Cuma nggak dilanjutin. Bukan masalah nggak bisa handle dan ditipu dan lain sebagainya. Supplierku meninggal. Oh. Jadi kesalahannya dulu adalah cuma ke satu supplier doang. Gitu. Cuma ke satu supplier doang dan sampai sekarang itu nggak pernah ketemu. Jadi selama 2 tahun itu cuma dari chat-chatan doang, nggak pernah ketemu. Jadi padahal transaksi itu di tahun pertama itu transaksi setiap minggu adalah ngeluarin 300 HP, 500 HP. Anjay, serius. Tapi nggak pernah ketemu. Taunya ketika waktu itu selama 2 tahun juga nggak pernah telepon ya. Telepon dia nggak pernah, masih cuma chat doang. Akhirnya chat sehari nggak dibalas, 2 hari nggak dibalas, kan aneh dong. Kenapa? Biasanya dia balasnya cepat. Nah, terus telepon nggak diangkat. Besoknya ditelepon lagi, yang angkat cewek. Oke. Tanya dong, halo, Mas Debinya ada gitu, namanya kan Debi. Ini siapa ya? Oh, saya resellernya, reseller HP-nya. Oh, iya, Mas ada berita duka. Waduh apa nih? Mas Dewinya udah nggak ada. Oh my god. Waduh. Karena cuma ke satu supplier doang. Oke. Akhirnya ya sudah selesai. Itu rare loh, itu jarang loh kayak gitu. Kayak gitu. Karena dia udah aku percayain banget ya. Dia juga nggak pernah ngelap duit apapun, malah saya yang sering minta utang ke dia. Nunggu utang dulu dong, dibayar besok ya. Oh iya siap, gampang gitu. Gitu sih. Tapi nggak, tadi yang aku mention tuh keren, kamu bisa jual ratusan per minggu. Berarti dulu omset paling gede berapa tuh, Bro? Penjualan omsetnya? Pernah kalau HP itu 1 bulan sekitar 1,5 sih. 1,5 miliar. Iya. Umur? Ya umur berapa itu ya? 18 deh. Anjay. Umur 18 tahun udah punya omset 1,5 miliar per bulan. Enggak, itu paling peak. Iya, oke lah. Gitu. Buat clickbait. Oh iya. Tapi bener ya, keren banget sih. Jadi ya, berarti yang kamu lakukan ini di Instagram atau di TikTok itu berdasarkan experience kamu dong? Betul banget. Jadi itu semua karena dulu berawal dari jualan, udah tahu caranya gimana gitu kan. Akhirnya ya sudah sharing-sharing aja. Kirain sudah banyak yang tahu apa itu dropship, sudah banyak yang tahu apa itu reseller. Ternyata sampai sekarang masih ada yang belum tahu loh. Itu pertanyaanku. Kok bisa belum tahu gitu? Masih banyak ya? Masih banyak banget yang tanya, Mas Bram, dropship itu kayak gimana caranya? Oke. Jadi banyak yang nggak tahu tuh dropship sampai sekarang. Sampai sekarang.
Oh, banyak banget. Mungkin itu juga ya, akses internet juga kali enggak ya. Akses internet juga kan sekarang sudah mulai banyak yang pakai. Kalau tahun 2013 dulu kan emang karena dulu SMK aku komputer jaringan udah kenal internet. Gitu, udah megang komputer. Cuma megang komputernya dulu aksesnya informasi-informasi yang aneh-aneh sih memang. Nyarinya dulu di Kaskus, jadi ketemulah begitu-begitu. Jualan itu begitu gimana caranya, kayak gitu. Ya intinya suka belajar lah ya kamu. Iya, betul. Ngoprek betul. lah bahasa gitunya. Oke, jadi teman-teman pelajaran yang dapat saya rekap satu. Jangan punya satu supplier. Ya misalnya kalian punya MFG doang ya better saya punya lain yang lain gitu ya. 2, 3 gitu kan. Terus sama satunya lagi suka belajar. Jadi kalau ada hal baru, misalnya buat teman-teman yang belum main TikTok, udah harus main TikTok ya. Betul, betul. Harus, karena jangan fokus, oh saya di Instagram aja. Jangan. Kita nggak pernah tahu, tiba-tiba TikTok nanti makin gila lagi kan kita nggak tahu. Atau tiba-tiba ada aplikasi platform baru lagi kan kita nggak tahu. Jadi kita harus cepat belajar. Nah, Bram, itu kan dari berarti umur 18 tahun kamu udah punya omset miliaran. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, 5 tahun lagi tuh kamu mau kemana nih gitu loh? 5 tahun lagi? Yes, dari sekarang. 5 tahun lagi dari sekarang pengennya simpel sih. Pengen jadi bapak kos. Oke. Pengen jadi bapak kos. Udah itu doang. Bapak kos tapi kosnya cewek. Iya. Boleh juga loh. Kita bikin aja nanti kalau mau papi kos. Papi kos. Boleh. Papi kos. Nanti konsultasi desain sama aku ya. Boleh, siap. Kenapa kos-kosan, pertanyaan saya? Juga berdasar dari pengalaman. Berdasar dari pengalaman dari teman-teman dulu yang dari ya 2013-an itu punya ikut komunitas motor, ikut komunitas mobil dan lain sebagainya. Itu mereka rata-rata yang jualan, walaupun jualan di kafe, jualan punya toko kayak misalkan bengkel atau dan lain sebagainya, itu ujung-ujungnya adalah larinya ke properti sih. Ya ujungnya end game-nya kebanyakan mereka lari ke properti. Dari pengalaman kamu. Betul, dan juga dosen-dosenku di kampus rata-rata ya pasti mainnya ke properti, ujung-ujungnya ya ke properti lagi, Oke, karena orang makin banyak, tanah cuma segitu aja gitu ya. Betul. Filosofi dasarnya. Nah, kos bareng Bram. Ayo, siapa yang mau ngekos bareng Bram? Kos bareng Bram, udah mantep banget. Tapi tadi papi kos lebih lucu sih namanya. Papi kos ya? Iya. Domainnya amanin dulu nih. Nah, aku mau nanya nih Bram sekarang. Kamu kan dulu, aku kan tahu dari Instagram kan? Ya. Instagram tuh kamu mulai tahun berapa? Oktober 2018. 18. Terus main TikTok kapan? Mei 2020. Baru ya? Iya, Berarti baru. Gokil. Baru udah 600.000 ya? Iya. Anjay. Sebelum itu ngapain? Kan tadi dari 2013 handphone. Handphone berapa lama? 2 tahun lah. 2 tahun, berarti itu sampai 2015. 15 ke 18, 3 tahun ngapain tuh? Oke, off the record ya. Jadi dari Direkam. Oh, nggak apa-apa. Oh, gini deh. Rahasia umum. Jadi Rahasia umum. sebenarnya aku tuh bucin. Asik. Ya. Jadi kalau dibilang dari 2014 deh kalau nggak salah, aku lupa jadiannya kapan. Itu sampai 2018 kemarin. Nah, itu bucin. Asik. Bucinnya dalam artian sehari itu nggak ada waktu untuk diriku sendiri. Wow. Ya, kali kalau ditanya ngapain dari 2015 sampai 2018, ya bucin. Pacaran. Sama banyak wanita. Enggak dong, satu dong. Namanya bucin kan satu. Oh, gitu. Gitu. Jadi karena mata hati tertutup gitu ya. Terus pokoknya setiap hari aku gunakan waktuku untuk dia. Oke. Gitu. Iya. Tapi ini mantan ya. Mantan ya. Gitu. Nah, pada akhirnya terus sampai 2018 putus, pengen balas dendam dong. Oke. Balas dendam, makanya dibuat itu bisnis bareng Bram. Tapi sebelum itu ada lagi. Di sela-sela bucin itu aku pernah tuh nyoba yang namanya forex. Oke. Investment seperti itu. Pernah juga saham. Pernah juga buat yang namanya akun itu Rumah Bitcoin Indonesia. Oh, itu tahun 2017. Cuma nggak bisa fokus ya karena bucin. I see. Begitu dari 2000 ya sih, sebelum bisnis bareng Bram aku buat konten itu tentang investment, tentang money, tentang finance.
Cuma akhirnya nggak pengen dikenal sebagai orang yang investment sama finance tadi. Tuh lebih enak ngomongin tentang marketing deh. Ya. Jadi kamu invest sekarang kripto main? Kripto udah dari dulu. Tahun dari 2013 itu malah. Iya. Bitcoin dong zaman dulu. Itu pertama kali tahu info waktu itu magang di Bali dan tahu info dari bule. Dari bule tentang Bitcoin. Terus kamu udah punya Bitcoin banyak dong berarti? Ya lumayan lah kalau sekarang lah. Sultan deh. Ngeri. Dulu kamu beli Bitcoin harga berapa dulu? Kalau dulu itu masih harga 1 juta 2 juta. Anjay. 1 juta 2 juta sih. Itu. Oke. Karena dulu karena kan iseng ya. Iseng kan, jadi habis jualan HP duitnya kemanain gitu kan. Iya. Terus ada info dari bule namanya YOLO ya kan. Ya udah dah beli dah, berapa sih, 5 kayak 10 kayak dulu kayak gitu. Nah, terus pada saat itu bule itu nyaranin bahwa simpannya itu di Ledger. Ledger itu cold wallet kayak di USB gitu ya. Cold wallet simpannya di situ. Oh, nggak di platform gitu Nggak, kayak karena dulu masih zamannya platform ini bisa jadi rugi, bisa jadi bangkrut, bisa jadi nipu. Makanya diamanin sendiri. Gitu. Habis itu lupa. Ingat lagi di 2017. Pada saat Bitcoin itu rally ke hampir 300 juta. Terus kamu beli lagi enggak? Enggak dong, habis itu ingat. Kalau gue punya duit itu. Itu. Habis itu ingat. Wah, anjing, iya ya. Kayaknya dulu pernah deh nyimpen deh, berapa ya tapi ya gitu. Cari itu USB-nya kemana lupa. Hilang, tapi ternyata ketemu dong. Ketemu. Masih di meja belajar dan masih di tempat yang sama. Nyesek sih itu. Itu karena itu kan berita banyak banget ya pada saat itu ya. Bitcoin naik. Ini apa sih Bitcoin? Kayaknya pernah beli deh. Oh iya gitu. Akhirnya dibuka lah itu. Keren. Kayak ini harta karun lah. Itu sih. Iya. Nah, ini bentar lagi nyampe ke tempat produksiku. Ya kan, nanti ya kamu lanjut nanya aku lah di tempat produksiku. Siap. Jadi teman-teman kalau yang mau lihat di MFG produksi yang gimana, masuk ke tempatnya channelnya YouTube-nya Bisnis Bareng Bram. Nama channelnya itu juga? Enggak, namaku asli Septian Bramandita. Bramandita. Iya. Septian Bramandita. Nanti linknya juga ada. Oke? Sip. Oke, ke tempat produksi. Oke, mantap sih. Ini tempat produksi. Oke. Ini yang keberapa? Ini yang paling... Nggak mungkin dong satu doang. Nah, kan? Ini yang utamanya. Oke. Utamanya. Oke Bram, jadi itu tadi tempat produksi. Oke, betul. Kaget disurprisein tadi saya. Oke. Jadi gini, nah sekarang ini kita jalan ke gudang. Ya, sembari jalan gudang, saya mau tanya-tanya lagi. Oke. Jadi kan yang mengantarkan orang tahu bahwa Bram ini ya itu dari Bisnis Bareng Bram kan? Nah, jikalau kamu nggak bikin bisnis bareng Bram, iya. Kira-kira kamu ngapain? Dari dulu sih pengen jual dari F&B ya. Apa? Oh, F&B makanan. Makanan begitu. Tapi setelah tahu dari pengalaman teman-teman juga, F&B itu kelihatannya di depan tuh enak. Di belakang PR-nya banyak sekali, gitu dong. Dan juga perlu modal yang gede. Kalau bikin kafe begitu kan. Nah, jadi dari dulu mikir gimana kalau mulai bisnis atau bikin produk sebisa-bisanya itu kalau bisa ya nggak usah pakai modal lah. Sih gitu. Iya. Jadi kalau nggak bisnis bareng Bram, kamu di F&B tapi kamu ngakalin lah nanti gimana ceritanya gitu. Iya, betul. Itu. Nah Bram, ini kan ke gudang saya kan nggak gitu jauh. Ya. Nah ini sekarang saya mau nanya, apa sih yang menjadi batu kehidupan kamu atau living stone kamu? Jadi living stone itu konsep saya adalah yang kamu pegang erat gitu. Kayak misalnya saya pegang erat adalah ketika kita berbuat baik, maka kebaikan akan datang. Gitu loh.
Terus misalnya kerja keras itu nomor 1 buat saya. Nomor 2 lah berikutnya setelah berbuat baik. Jadi itu batu kehidupan saya, misalnya. Nah, kalau kamu apa tuh kira-kira yang dari dulu yang membentuk Bram dari kecil sampai sekarang, yang kamu masih pegang dan kamu percaya itu, dan hal tersebut yang membawa kamu sampai saat ini? Oke, kalau gitu dulu berarti dari orang tua. Jadi aku nggak mau nanti anakku nggak bisa ketemu orang tuanya, ya, nggak bisa main sama orang tuanya di tiap harinya. Jadi cuma ketemu pagi sama malam. Aku nggak mau begitu sama anakku. Jadi aku bagaimana kerja apapun, yang pokoknya aku masih bisa melihat tumbuh kembang anakku dari kecil sampai nanti udah menikah. Jadi kamu nggak mau hal tersebut anak kamu alami. Iya. Oke, jadinya itu yang membuat kamu harus punya usaha. Betul. Atau yang kerjaan yang waktunya fleksibel. Betul. Oke, itu nomor 1 ya. Itu nomor 1. Berikutnya ada? Nomor 2, bahagiakan orang tua. Oke. Ya, jadi kalau misalkan kita belum bisa bahagiakan orang tua, paling nggak jangan sampai bikin orang tua itu nangis. Oke. Jangan sampai bikin orang tua itu kecewa. Setelah ngomong-ngomong begini, dulu pernah juga ditanyain, kalau disupport sama orang tua sih ya dalam hal materi enggak juga. Ya, disupport secara kamu semangat enggak juga, tapi ada dulu satu yang pernah ngomong, Bram, kamu kan nggak tahu mamamu doain kamu kayak gimana. I see. Kayak gitu. Dua hal itu yang benar-benar yang bikin kamu kuat. Iya. Selalu ada masalah apapun kamu hantam gitu. Betul. Saya bisa. Oke, teman-teman semua gitu ya. Jadi ini kalian harus perlu alasan gitu loh, atau batu kehidupan kalian gitu. Saya ngomong batu kehidupan ya kira-kira seperti pondasi gitu loh. Apa sih yang kalian pegang gitu? Apa sih yang menjadi penggerak hidup kalian gitu? Apa sih alasannya? Itu penting ya. Sebelum kalian memikirkan caranya seperti apa, bisnisnya apa, di mana gitu. Kalian harus tahu dulu kenapa kalian kerja, kenapa kalian harus profesional, kenapa kalian harus bisnis ini, kenapa harus kalian bisnis itu. Jadi jelas ya gitu loh. Bram bisnisnya yang mau fleksibel, that's why kenapa dia mau jadi content creator, trader, ya kan? Trading bareng Bram keren juga. Jangan deh, aku nggak mau dikenal sebagai orang itu deh. Orang marketing aja. Oke. Nah, tapi kan yang lagi hot sebenarnya kan kamu tentang TikTok ya sebenarnya. Nah, nanti TikTok Bram akan aku anterin ke tempat Cici Kristinali. Oke, siap. Ya, jadi kamu bikin konten jelasin tentang konten TikTok di YouTube channelnya dia. Oke, siap. Ini kita jalan ke gudang MFG. Nanti kalian yang mau lihat gudang MFG di channel YouTube Bram, oke? Oke. Oke, see you. Bye bye.